teman-teman, selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kasih informasi mengenai UTBK SBMPTN tahun 2021, yaitu strategi memilih hari UTBK. Lebih baik di gelombang 1 atau gelombang 2. Jadi di video kali ini aku akan bahas itu semua. Dan apakah benar jika peserta yang ikut UTBK di gelombang 1 cenderung memiliki nilai lebih tinggi dibanding yang gelombang 2? Lalu apakah benar hari UTBK mempengaruhi besaran nilai yang didapat? Sebelum jauh melangkah, aku ingetin buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya saat aku up video terbaru mengenai PTN, UTBK, SBMPTN, dan info-info masuk kampus lainnya, kalian tidak ketinggalan. Oke, mungkin pertanyaan ini pernah terlintas nih di benak kalian. Kapan sih sebaiknya aku daftar UTBK? Ingat ya teman-teman, daftar UTBK itu bukan hal sepele. Meskipun cuma mendaftar, itu jangan disepelekan. Karena biasanya hal-hal yang disepelekan itu akan berdampak besar. So, jangan pernah sepelekan pendaftaran UTBK. UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu digelar pada tanggal 12 sampai 18 April 2021. Untuk gelombang keduanya itu tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa peserta UTBK hanya diperkenankan ikut 1 kali UTBK. Jadi cuma diberi 1 kali kesempatan aja. Maka dari itu jangan disia-siakan dan jangan dimain-mainkan. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari persiapannya sampai pelaksanaannya. Apakah hari UTBK bisa mempengaruhi nilai yang diperoleh? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman di UTBK 2020, rata-rata peserta yang UTBK di gelombang 1 memiliki nilai lebih tinggi dari peserta yang UTBK di gelombang kedua. Meskipun tidak semua ya, tapi rata-rata. Timbul pertanyaan dong, kok bisa gitu? Padahal peserta yang di UTBK gelombang 2 itu seharusnya sudah akrab kan dengan tipe soal yang dikeluarkan, tapi kenapa nilainya justru cenderung lebih rendah? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya, tepat sekali. Aku acungi jempol buat kalian yang sempat berpikir seperti itu. Karena memang itulah penyebabnya. Jadi soal-soal UTBK yang ada di gelombang 1 itu tidak jauh beda dengan soal yang ada di gelombang kedua. Untuk itu, kemungkinan peserta yang UTBK di gelombang kedua, mereka itu kan lebih siap ya menghadapi tipe soal UTBK yang tipe soalnya itu sama seperti pada gelombang pertama. Intinya, karena waktunya lebih lama, maka mereka semakin siap. Lalu banyak dari teman-teman yang UTBK di gelombang 2 itu mampu menyelesaikan banyak soal-soal susah yang di gelombang 1 itu dianggap susah. Atau soal-soal yang dianggap HOTS di gelombang pertama. Yang di gelombang pertama itu banyak yang salah, tapi di gelombang kedua banyak yang betul. Semakin banyak yang betul atau semakin banyak yang mampu menyelesaikan soal tersebut, maka bobot soal semakin rendah. Hal inilah yang menyebabkan peserta di gelombang 1 memiliki nilai lebih tinggi dibanding teman-teman di gelombang 2. Oleh karena itu, kapan sih sebaiknya aku daftar UTBK? Sebaiknya jangan hari pertama ya. Karena kalau kalian daftar di hari pertama, otomatis kalian juga akan UTBK di hari pertama juga. Jujur saja ya, jika kalian pilih UTBK di hari pertama, kalian belum tahu tipe soal yang dikeluarkan seperti apa. Nanti nyesel lagi, kecewa kalau habis UTBK, terus kalian pulang buka media sosial, rame bocoran tipe soal di Twitter di mana bertebaran gitu. Kalian kecewa, kalian panas gitu. So, untuk menghindari kekecewaan kalian itu, jangan pilih UTBK di hari pertama. Selanjutnya, jangan juga daftar di hari terakhir ya. Saking santuinya, sampai lupa kalau kalian tuh belum daftar UTBK. Jangan sampai ya. Takutnya nih, kalau daftar di akhir itu, kalian nanti bakal nggak dapat lokasi. Alias lokasi terdekat itu bisa penuh. Kan nggak lucu ya, misal nih.
kalian asli Jogja gitu. Karena terlalu santuy daftar UTBK di hari terakhir, mau pilih lokasi UTBK terdekat yang ada di Jogja itu kayak UGM, UNY, UPN udah penuh gitu. Karena udah penuh kuotanya, akhirnya kalian tuh UTBK-nya di Lampung misalkan. Kan sayang gitu uangnya jauh-jauh ke Lampung buat UTBK. Karena yang dekat juga ada, tetapi kalian tuh terlalu santuy, jadi nggak dapet kuota PTN-nya udah penuh, udah tutup gitu. Maka dari itu, aku saranin jangan daftar UTBK mepet-mepet penutupan, karena takutnya tempat lokasi tes terdekatnya itu sudah penuh kuotanya. Lalu, kapan dong? Oh ya, aku kasih tahu nih ya, bahwa kita itu hanya memilih pusat UTBK ya. Jadi untuk sesi dan gelombang UTBK-nya itu ditentukan oleh sistem. Jadi tidak milih sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman UTBK 2020 kemarin, yang daftar di hari pertama pembukaan itu bakal dapat sesi 1. Yang daftar di hari kedua kemungkinan akan dapat hari pertama, tetapi sesinya sesi kedua. Begitu juga seterusnya. Tetapi ini juga tidak bisa jadi patokan ya, karena biasanya di lokasi PTN yang banyak pendaftarnya bisa beda. Misalnya kayak di UGM, kan ramai ya, banyak yang pilih lokasi UGM untuk tes. Bisa jadi karena saking banyaknya yang daftar di lokasi tes di sana, kalian daftar hari pertama sore bisa dapat tes sesi kedua hari kedua, itu juga bisa. Dan satu info lagi, di tahun lalu, tepatnya tahun 2020, peserta yang daftar di hari ketiga atau 4 justru dioper ke gelombang kedua. Nah, ini yang ditakutkan yang dioper ke gelombang 2, karena tadi ya, bahwa gelombang kedua itu rata-rata nilainya jadi lebih rendah, karena lebih banyak yang bisa mengerjakan. Jadi nggak tentu ya, karena yang memilih sesi dan gelombang itu adalah sistem, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri kan kita bisa nentuin kapan aja ya. Itu sistem yang menentukan. Jadi nanti kalian akan dapat sesi dan juga gelombang tes di kartu peserta UTBK. Langsung muncul gitu. Tapi meskipun ditentukan oleh sistem sesi dan gelombangnya, tetapi kita masih punya strategi, yaitu kita bisa main di strategi dalam mendaftar UTBK-nya. Jadi daftarnya itu jangan di awal-awal, seperti yang tadi aku udah sampaikan, bahwa kalau kalian daftar di awal, kalian bisa dapat sesi pertama dan juga hari pertama. Itu sebaiknya jangan diambil yang hari pertama dan sesi pertama, karena kalian tuh belum tahu gitu tipe soalnya yang dikeluarkan seperti apa, takutnya nyesel. Tapi kalau kalian misalkan udah siap, dalam hati siap jadi yang pertama, maksudnya belum tahu tipe soalnya, kalian langsung ngerjain gitu, ya nggak apa-apa, itu malah bagus sih menurutku. Nah, oleh karena itu mainnya itu di strategi dalam daftarnya ya. Hari daftar UTBK itu bisa dijadikan salah satu strategi, emang satu-satunya strategi ya, satu-satunya strategi supaya kalian enggak dapet hari pertama dan juga sesi pertama UTBK. Oke, aku saranin sebaiknya kalian daftar UTBK-nya itu jangan di hari pertama atau hari terakhir. Kalian bisa pilih hari tengah ke awal. Tengah ke awal ini maksudnya kayak hari kedua, ketiga, atau keempat gitu. Jangan mepet-mepet penutupan ya. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga besok kalian gak ngalamin server down ya saat daftar UTBK. Dan semoga sukses.